Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah komunikasi bisnis, ya. Yaitu kita nanti akan belajar mengenai bab 8. Di bab 8 itu nanti kita belajar mengenai negosiasi bisnis, di mana sebelumnya kita telah mempelajari di bab 7. Bab 7 itu kemarin kita mempelajari tentang laporan bisnis, begitu ya. Selanjutnya kita belajar tentang negosiasi bisnis. Namun sebelum itu saya ingatkan teman-teman, nanti untuk absen ya, absennya tulis nama dan NIM serta komen ya di kolom komentar ya, biar nanti saya cek satu persatu dan bisa saya pindah ke checklist SIM baru gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan share screen-nya materi dari negosiasi bisnis, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis di bab 8 ini. Oke, ini saya mulai share. Oke ya teman-teman, saya tampilkan ya materinya, yaitu bab 8 tentang negosiasi bisnis. Jadi yang perlu dipahami adalah seperti ini teman-teman. Jadi dalam bisnis, setiap orang yang menjalankan aktivitas usaha itu ingin usaha yang dikelola berjalan lancar, sehingga mendapatkan keuntungan. Namun kadang bisnismen memiliki rekan kerja yang menjadi teman bisnis, ya, dan ada pesaing bisnis juga di sana. Jadi kita sering mendengar dan menyaksikan orang-orang bisnis melakukan negosiasi baik dalam kerjasama perdagangan, negosiasi dalam jual beli, negosiasi dalam menjual barang, konsinyasi dan lain sebagainya. Nah, negosiasi ini menjadi hal yang sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena tidak mungkin atau hampir tidak mungkin ya, hampir ya, itu kita langsung mendapat kesepakatan. Misalnya kita menjual sebuah produk dengan harga murah pun biasanya masih ada tawar-menawar di dalamnya. Nah, ini yang menjadi penting teman-teman, bagaimana kita mempelajari negosiasi bisnis ini ya. Kemudian apa sih negosiasi itu gitu. Jadi negosiasi yaitu proses tawar-menawar dengan cara perundingan untuk memberi atau menerima agar mendapatkan kesepakatan bersama mengenai suatu hal yang menjadi kepentingan bagi masing-masing pihak ya, baik perorangan maupun kelompok atau organisasi. Jadi negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial ya, saat pihak-pihak yang terlibat itu berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Nah, itu juga ada pengertian negosiasi menurut Elizabeth ya, seperti itu. Tetapi pada prinsipnya proses negosiasi ini adalah proses yang sangat penting, di mana ini adalah untuk mengambil sebuah kesepakatan ya, baik itu tawar-menawar, kerjasama, baik jasa, barang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, dalam perkuliahan ini diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan mengenai bagaimana persiapan negosiasi itu dilakukan. Kemudian memahami juga tujuan negosiasi, kemudian juga menyikapi konflik ya, dari proses-proses bisnis yang dilakukan. Makanya nanti harus ada negosiasi, ada analisis juga, kemudian ada filosofi negosiasi itu sendiri apa, seperti itu ya. Yang pertama kita menuju ke persiapan negosiasi. Ini ada menurut Hartman ya,
Ada 4 poin penting teman-teman yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Antara lain ada pencarian fakta, terutama dari pihak lain atau lawan negosiasi, kemudian menaksir posisi lawan negosiasi, kemudian membuat perencanaan yang baik dan memilih serta mengatur tim negosiasi. Karena tidak menutup kemungkinan kita ada tim juga negosiasi, kalau itu mungkin di sebuah kelompok, di sebuah perusahaan, dan yang tentunya skupnya lebih luas. Sementara itu menurut Casey, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi. Yaitu ada tahap perencanaan, yaitu sebelum negosiasi. Kemudian ada tahap implementasi selama negosiasi. Dan juga ada tahap peninjauan, yaitu setelah negosiasi. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi dalam perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, kemudian memutuskan strategi, dan memperjelas proses negosiasi. Ini tentunya harus dipahami oleh teman-teman di suatu saat nanti teman-teman menghadapi situasi di mana dibutuhkan negosiasi, hal-hal yang tadi harus diperhatikan gitu ya, agar semua tujuan kita bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang pertama kita lihat sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi adalah apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Tentunya negosiasi ini memiliki sebuah tujuan. Ya, harapannya apa? Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Penentuan sasaran atau target dalam bernegosiasi sangatlah penting sebagai arahan untuk atau petunjuk dalam bernegosiasi. Jadi penentuan sasaran atau target dalam bernegosiasi itu sangatlah penting, saya ulangi ya, sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Nah, di sini ada 2 jenis sasaran dalam bernegosiasi, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar, atau batas minimal yang dapat dicapai. Paling tidak, contoh misalnya, kalau harganya tidak mau sesuai dengan yang kita inginkan, paling tidak ada sebuah penambahan fasilitas yang kita minta. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Kemudian strategi negosiasi. Komponen kedua adalah strategi negosiasi yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak memang diperlukan strategi yang tepat. Nah, ada beberapa strategi negosiasi yang dapat kalian gunakan dalam bernegosiasi. Antaranya adalah strategi kooperatif, ya. Kemudian ada strategi kompetitif, dan juga ada strategi analitis. Ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah strategi kooperatif. Ya. Sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian biasanya memakai semboyan win-win solution, mencari sebuah keputusan atau mencari sebuah solusi bersama. Kemudian mempunyai pihak lawan, ya. Maksud saya mempercayai pihak lawan, ya. Kemudian melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik, dan menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Ini strategi kooperatif itu biasanya seperti itu. Ya. Sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, ya. Kemudian biasanya memakai semboyan win-win solution, ya. Kemudian mempercayai pihak lawan, ya. Kemudian melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik, serta menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Jadi ini biasanya supaya akhirnya nanti kedua belah pihak itu legowo begitu ya dalam melakukan sebuah negosiasi. Hasilnya disepakati bersama dengan saling legowo begitu ya. Kemudian yang kedua adalah strategi kompetitif ya. Sasaran strateginya adalah mengalahkan lawan. Jadi tujuannya strateginya dalam bernegosiasi supaya mereka mengikuti kemauan kita atau mengalahkan argumen-argumen atau keinginan-keinginan mereka. Ini biasanya kita tidak mempercayai lawan.
Dan kita siap fight ya, siap untuk bertarung. Bertarung di sini itu adalah mempertahankan argumen kita. Kemudian menuntut sebuah konsensi, ya, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan. Ya, bagaimana kita di strategi kompetitif ini, bagaimana kita yang paling dominan harus dari semua hal, gitu ya. Dan tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi tujuan kita bernegosiasi apa itu semuanya harus, atau lawan itu harus mengikuti kemauan kita. Itu strategi kompetitif. Kemudian selanjutnya yaitu strategi analitis, ya. Mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah. Ya. Jadi dari analitis, ya, bukan seorang petarung. Dan biasanya strategi ini memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah. Di sini malah mencari sebuah solusi, ya, dan bukannya sebagai permainan. Jadi tujuan dari strategi analisis ini ya tentunya bagaimana kita sama, ya, membuat sebuah keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi dari kedua belah pihak supaya memang menjadi sebuah kesepakatan dan menjadi hal yang nanti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kemudian berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Kemudian menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan dan membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Karena ini strategi analitis, ya, yang realistis, ya, yang memang rasional, ya. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman, apa sih tujuan negosiasi? Jadi memang ada beberapa tujuan negosiasi, ya, teman-teman. Jadi ada beberapa tujuan dari sebuah negosiasi dalam bisnis, yaitu sebagai yang pertama sebagai berikut. Satu, untuk mendapatkan kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Yang ketiga, itu untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak merasa menang, atau ini adalah sebuah win-win solution. Jadi tidak ada yang dirugikan, ya, semuanya puas dengan strategi yang memang dengan hasil negosiasi yang memang telah dilakukan, dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari negosiasi. Seperti itu. Tidak hanya memiliki tujuan, negosiasi juga memiliki manfaat. Manfaat yang diperoleh dari sebuah proses negosiasi di dalam pengertian bisnis resmi antara lain sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerjasama antar badan usaha atau institusi ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Jadi dengan terjalinnya kerjasama antar kedua belah pihak, maka tercipta sebuah transaksi bisnis yang saling terkait, sehingga membuat hidup perekonomian. Tujuannya sebuah bisnis atau kerjasama ini nanti menjadi lebih kondusif, teman-teman, karena memang sudah ada negosiasi, kesepakatan-kesepakatan yang memang menjadi sepakat bersama. Jadi dengan kata lain bahwa suatu proses negosiasi bisnis merupakan bagian dari suatu proses interaksi guna menghidupkan perekonomian dalam skala yang lebih luas, gitu ya. Kemudian manfaat, ya, negosiasi berikutnya adalah, jadi dalam sebuah perusahaan, sebuah proses negosiasi akan memberikan manfaat untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas. Dan juga untuk mengembangkan pasar yang diharapkan agar bisa meningkatkan penjualan. Jadi dengan negosiasi-negosiasi di sebuah perusahaan dan sebagainya, harapannya nanti bisa
memperluas rekan bisnis, memperluas jaringan, dan memperluas pasar ya, untuk meningkatkan penjualan ya, atau untuk meraih sebuah keuntungan yang memang perusahaan itu kita harapkan. Proses negosiasi bisnis juga akan menghasilkan harga yang lebih baik dan efisien yang memberikan keuntungan lebih. Yaitu tujuannya seperti itu, teman-teman ya. Kemudian berikut ini adalah beberapa alasan terjadinya negosiasi. Yang pertama, tentunya alasan negosiasi ada pihak yang berkepentingan. Ya tidak mungkin kalau tidak ada pihak yang berkepentingan terjadi sebuah negosiasi. Masing-masing pihak tentu mengharapkan sebuah keuntungan yang maksimal ya dalam bisnis. Kemudian ada suatu masalah yang dirundingkan, ya ini karena tidak ada kesepakatan makanya timbullah sebuah negosiasi, ya, inisiatif untuk bernegosiasi. Kemudian ada keinginan mencapai kesepakatan dalam membagi hak atau kewajiban. Tentunya negosiasi ini juga bisa menjadi sebuah dasar untuk menciptakan atau untuk membagi ya, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ada upaya menjaga kehormatan masing-masing pihak. Tentunya dengan negosiasi terjadi sebuah kesepakatan, poin-poin yang disepakati, yang tentu ini menjadi sebuah dasar oleh beberapa pihak untuk tidak melanggarnya atau untuk melakukannya. Sehingga masing-masing pihak itu akan terjaga kehormatannya apabila mengikuti hasil kesepakatan negosiasi itu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, setelah ada tujuan negosiasi, juga negosiasi itu untuk mengatasi sebuah konflik. Ya. Jadi pertentangan atau konflik bisa terjadi kapan dan siapa saja dalam kegiatan bisnis. Ya tentunya konflik itu bisa terjadi kapan saja dan dengan siapa saja dalam kegiatan bisnis. Jadi usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan akomodasi. Jadi usaha manusia ya, untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan sebagai akomodasi. Pihak-pihak yang berkonflik kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja sama. Ya, di dalamnya pasti ada negosiasi. Perusahaan maupun baik itu yang besar ataupun bahkan yang kecil sekalipun pasti pernah mengalami suatu konflik di dalamnya. Jadi konflik di dalam perusahaan biasanya dapat muncul dari tingkat individu, kelompok hingga tingkat unit. Kemudian ruang lingkupnya munculnya suatu konflik pun terbagi menjadi dua, yakni lingkup konflik yang besar serta lingkup konflik yang kecil tentunya ya. Nah, sebuah konflik pada dasarnya adalah suatu proses saling mempengaruhi antara satu individu yang maksud saya antara satu individu satu dengan yang lain. Jadi sebuah konflik itu pada dasarnya adalah suatu proses saling mempengaruhi antara satu individu dengan satu individu yang lain. Nah, di sisi lain adanya sebuah konflik itu sebenarnya memiliki nilai positif, yakni antara anggota perusahaan dapat saling mengenal pribadinya masing-masing. Jadi konflik itu tidak mesti juga selalu memberikan imbas negatif ya, tapi di balik semua itu ada nilai positifnya juga. Di antaranya yakni antara anggota perusahaan dapat saling mengenal pribadinya masing-masing. Jadi tahu setelah ada konflik, oh saya jadi tahu ini seperti ini tipenya, pola pikirnya seperti ini. Nanti dalam langkah kita harus saling berhati-hati, jangan sampai bersinggungan. Selain itu juga bisa menguji sejauh mana tingkat kepemimpinan seorang leader atau bos dalam mengambil keputusan. Di konflik ini teman-teman itu bisa juga sebagai pengujian ya, sebuah kepemimpinan atau seorang bos ya, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Itu seperti itu ya. Nah, itu ada contoh gambar 10 itu adalah negosiasi seimbang dan adil. Jadi beberapa faktor mendasari munculnya sebuah konflik dalam perusahaan antara lain adalah yang pertama perbedaan sudut pandang tentunya akan menjadi sebuah konflik.
nanti butuh yang namanya negosiasi. Kemudian kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi juga akan memunculkan konflik tentunya. Kemudian perbedaan status dan perbedaan persepsi. Nah, ini adalah konflik-konflik yang bisa timbul oleh beberapa hal tersebut begitu ya. Kemudian dari sudut pandang sosiologi, itu konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara satu orang dengan yang lain atau bahkan antar kelompok di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak yang lain dengan jalan menghancurkannya. Dan meski begitu, sesulit apapun konflik yang sedang dihadapi itu dapat diatasi. Ya, itu kalau kita mau berusaha mencari sebuah solusi pasti bisa. Begitu ya. Nah, berikut adalah beberapa usaha mengatasi konflik dalam sebuah perusahaan. Jadi, ya kan intinya begini. Tadi dari awal kita sampaikan teman-teman bahwa negosiasi ini ya memiliki sebuah sasaran, kemudian memiliki sebuah strategi seperti apa negosiasi dilakukan, kemudian memiliki sebuah tujuan negosiasi juga, tujuannya seperti apa tadi sudah saya sampaikan, kemudian negosiasi ini juga untuk bisa mengatasi sebuah konflik-konflik yang timbul yang tadi saya jelaskan. Nah, dalam mengatasi sebuah konflik itu ya ada beberapa caranya. Jadi yang akan saya sampaikan berikut adalah beberapa usaha mengatasi konflik dalam perusahaan. Yang pertama adalah mengakui adanya konflik. Jadi langkah awal dari rahasia mengatasi konflik adalah perusahaan yang harus dilakukan adalah yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengatasi bahwa di dalam perusahaan telah terjadi suatu konflik, mengakui dulu bahwa ada konflik. Nah, dalam proses ini tidak hanya atasan sebagai pemimpin perusahaan yang harus mengakui adanya konflik, namun juga semua pihak yang terkait atau terlibat dalam konflik tersebut harus mengakui adanya konflik dalam perusahaan. Gitu ya. Dengan adanya pengakuan bahwa suatu konflik dalam perusahaan sedang terjadi, maka akan memudahkan proses pemecahan masalahnya. Jadi jelas ada masalah, ada konflik, ada nih. Konfliknya apa ini? Jadi mari kita selesaikan, mari kita bernegosiasi. Kalau semuanya enggak tahu, saya tahu tapi pura-pura nggak tahu, ya akhirnya nanti konflik itu akan tetap ada dan tidak terselesaikan. Kemudian mengidentifikasi konflik. Hal kedua untuk mengatasi sebuah konflik dalam perusahaan adalah memulai mengidentifikasi masalah secara mendalam. Dalam proses identifikasi konflik dibutuhkan pengelolaan emosi yang baik. Jadi dengan pengelolaan emosi yang baik, maka konflik dalam perusahaan dapat diatasi dengan mudah. Jadi dalam mengidentifikasi konflik itu semua pihak itu harus mendinginkan pemikiran, jangan saling egois ya. Jadi nanti permasalahannya akan clear. Banyak keputusan-keputusan yang keliru karena didasari dengan emosi. Ini tentunya sangat fatal dalam proses identifikasi sebuah konflik itu. Ada sebuah emosional di dalamnya, itu kan kurang baik atau biasanya keputusannya dalam penyelesaian tidak tepat gitu ya. Apabila pengelolaan emosi tidak dilakukan dengan baik, bisa jadi hal tersebut justru semakin memperkeruh konflik yang sedang terjadi dalam perusahaan. Ini yang akan terjadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi konflik, yaitu dengan sharing pendapat atau saran. Jadi rahasia mengatasi konflik dalam perusahaan yang ketiga adalah dengan memperhatikan pendapat atau saran ya, yang merupakan hasil pemikiran atau sudut pandang seseorang. Ya biasanya kan ada yang dituakan, yang senior, yang lebih pengalaman itu dimintai saran. Gitu ya. Kita harus memperhatikan itu. Di dalam proses tukar pendapat atau saran harusnya melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik juga. Ini penting. Maksudnya adalah agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat saling mengungkapkan pendapatnya secara terbuka. Jadi harus berimbang, tidak ada pendapat yang hanya sepihak.
Kemudian di dalam proses sharing pendapat atau saran, hendaknya masing-masing individu menghindari kepentingan pribadi agar mudah pembicaraan tidak keluar dari jalur yang ingin dituju. Selain itu, hindari pula pandangan salah benar dalam proses sharing tersebut. Jadi betul dalam sharing pendapat atau saran dalam mencari sebuah solusi atau bernegosiasi, itu harus mengesampingkan urusan pribadi. Tidak boleh dicampur adukan. Kemudian tidak boleh juga membawa membawa kalau zaman anak sekarang itu secara baper lah ya. Iya. Jadi membawa ranah-ranah yang tidak perlu begitu ya. Jadi dalam proses sharing pendapat atau saran hendaknya masing-masing individu itu betul-betul menghindari ya, kepentingan pribadi ini agar untuk mempermudah pembicaraan, untuk tidak keluar dari jalur yang dituju. Kemudian hindari pula selain itu adalah pandangan salah atau benar. Jadi tidak boleh mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi adalah bagaimana kita mencari sebuah solusi. Nanti kalau kita bicara kamu salah, saya yang benar, itu akan malah memperkeruh suasana kita. Kemudian tujuan selanjutnya negosiasi itu bisa untuk mencari sebuah solusi. Ya. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan beberapa usaha untuk mengatasi konflik. Yang pertama adalah mengakui adanya konflik, yang kedua mengidentifikasi konflik, yang ketiga adalah sharing pendapat atau saran, yang ketiga adalah mencari solusi. Jadi mengatasi konflik dalam perusahaan setelah semua pendapat atau saran ditampung bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah. Ya. Mencari solusi bukanlah bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan karena mencari sebuah solusi diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi satu pihak atau justru menimbulkan perpecahan dalam perusahaan. Tentunya dalam menentukan solusi dibutuhkan pula solusi alternatif. Ya, bila solusi awal tidak berjalan dengan baik, maka diperlukan solusi-solusi alternatif. Kemudian adanya rasa saling percaya antara pihak juga sangat diperlukan guna menumbuhkan kembali hubungan yang sehat antar pihak yang bersangkutan. Ya, orang kalau curiga melulu, kemudian selalu berpikir negatif, ya itu biasanya ya memang akan selalu menimbulkan sebuah konflik. Jadi bagaimana kita itu terus berpikir positif thinking, ya tidak selalu mencurigai orang lain dan sebagainya. Permasalahan atau konflik yang terjadi dalam perusahaan hendaknya dapat diatasi dengan baik. Tidak hanya pemimpin, namun semua anggota pun harus saling menempatkan diri dan mengambil peran dalam perusahaan. Ya, konflik ini tentunya akan mereda apabila semuanya bersatu. Satu pemikiran, yaitu bagaimana kita memecahkan permasalahan tadi, kemudian mencari solusinya, menjalankan, kemudian saling menghargai, sehingga antara entah itu pimpinan, entah itu staf, karyawan, dan lain sebagainya, terjadi sebuah kondusif suasana di perusahaan tersebut atau di lingkungan yang tadinya ada konflik. Saya ulangi, tidak hanya pemimpin ya, namun semua anggota pun harus saling menempatkan diri dan mengambil peran dalam perusahaan. Hindari perasaan kecil hati dan merasa tidak berperan penting dalam perusahaan. Jadi dengan selalu menjaga komunikasi yang baik serta terus berpikiran positif satu dengan yang lain, maka kemungkinan terjadinya konflik dalam perusahaan dapat diminimalisir. Ya, paling tidak kecil lah munculnya sebuah konflik. Demikian paparan mengenai rahasia mengatasi konflik dalam perusahaan, ya, yang tentunya semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Ya, karena teman-teman nanti adalah pasti akan menghadapi situasi-situasi di mana nanti di perusahaan kalian atau di tempat kerja itu harus melakukan sebuah negosiasi ya, hasil dari sebuah konflik yang timbul ya. Dan tadi cara-cara itu bisa digunakan atau diperhatikan untuk bisa nanti dilaksanakan. Gitu ya. Kemudian ini ada filosofi teman-teman, filosofi negosiasi.
Ini juga perlu dipahami teman-teman, ini saya sampaikan juga. Jadi filosofi adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu filosofi, ya, filosofi. Sedangkan kata filosofi yaitu adalah kata serapan dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, gabungan antara kata philo, ya, yang artinya cinta, dan sophos, yang artinya kebijaksanaan. Jadi menjadikan sebuah kata khusus yaitu filosofia, ya, yang artinya cinta kebijaksanaan. Ini filosofis dari negosiasi itu sendiri. Apabila diidentifikasikan, filosofi adalah kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi, ya, atas segala permasalahan. Nah, solusi yang ditemukan untuk mengatasi suatu persoalan melalui berpikir secara kritis merupakan buah dari pemikiran filosofis. Nah, dalam sebuah negosiasi terdapat filosofi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu filosofi dalam sebuah negosiasi itu ada win-win solution. Menang, menang. Kemudian ada win-win loss, ya, menang kalah. Kemudian ada loss-loss, ya, atau kalah-kalah. Ya. Kita lihat filosofi win-win solution atau menang kalah. Pihak yang dilibatkan dalam perundingan akan berupaya untuk menciptakan suasana yang berkesan dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan mengetengahkan keputusan yang paling optimal bagi pihak yang berunding secara jujur dan adil. Ini yang win-win solution atau menang-menang. Kemudian kalau filosofi win-loss, menang kalah, itu strategi perundingan untuk memperoleh kemenangan mutlak, ya, dengan mengalahkan pihak lawan. Nah, strategi ini hanya dapat menyelesaikan masalah sekali saja. Ya. Bagi pihak yang menang, menganggap perundingan yang dihadapi telah selesai, dan pihak yang kalah merasa selalu dirugikan, sehingga kemungkinan pihak lawan tidak mau lagi menjalin kemitraan. Ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Jadi sebetulnya yang paling tepat itu ya harus menggunakan win-win solution. Ya, seperti itu. Pihak yang kalah merasa selalu dirugikan, sehingga kemungkinan pihak lawan tidak mau lagi menjalin kemitraan. Penggunaan strategi ini tidak dianjurkan karena tidak menimbulkan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Kemudian filosofi berikutnya dalam sebuah negosiasi, yang ketiga adalah loss-loss, ya, atau kalah-kalah. Strategi ini adalah strategi yang tidak menggunakan akal sehat. Jadi untuk mendapatkan kepuasan tersendiri, masing-masing pihak cenderung melakukan tindakan merugikan pihak yang terlibat, sehingga semua merasa kalah. Misalnya ini konflik perebutan sebuah barang. Karena tidak terjadi kesepakatan, sudah, ya, kalau sudah seperti itu ya kita kalah semua lah. Barang itu malah dihancurkan. Jadi baik si A, si B itu tidak mendapatkan keuntungan dan solusi. Mereka semua ya rugi dan kalah. Strategi kalah-kalah tidak dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan, tapi penggunaan strategi ini justru akan menambah masalah. Untuk itu dalam bernegosiasi hendaknya menghindari penggunaan strategi kalah-kalah ini karena dapat merugikan kedua belah pihak. Itu teman-teman materi yang kita pelajari bersama, yaitu di bab 8 mengenai tentang negosiasi. Tentunya harapan kami, harapan kita setelah mempelajari bab tentang negosiasi ini, nanti kalian lebih bijak dalam bernegosiasi. Dan tujuan negosiasi yang tepat dalam bisnis adalah bagaimana terjadi kesepakatan, kemudian kesepakatan itu menjadi sebuah solusi yang tepat, ya, yang saling menguntungkan tentunya, sehingga terjalin sebuah komunikasi yang bisnis, terjalin sebuah kerjasama yang terus-menerus, dan menuju ke dalam sebuah kesuksesan dalam jangka panjang. Nah, itu teman-teman, bab 8 mengenai negosiasi bisnis.
Kemudian saya ingatkan teman-teman nanti untuk lakukan absensi ya, tulis nama, NIM, dan komentar atau pertanyaan untuk, kalau pertanyaan nanti lebih baik di grup Classroom saja, nggak apa-apa, di grup PA juga bisa. Supaya nanti absen nama, NIM, dan kelas itu supaya nanti bisa saya cek dan saya pindah ke absensi Simbado. Nah, di situ ada ringkasan, teman-teman bisa baca juga tentang negosiasi. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya, nanti kalian bisa baca, kalian bisa pelajari, gitu ya. Atau begini saja teman-teman, nanti dari pertanyaan itu ada 5 pertanyaan ya, di materi ini. Materi yang saya sampaikan ke teman-teman juga sudah saya share ya filenya, jadi nanti ada pertanyaan di halaman 96 dan 97 di bawah ringkasan, silakan untuk dikerjakan teman-teman. Nanti kita dikumpulkan dan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu teman-teman, saya rasa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya harap walaupun di masa pandemi kita melakukan pembelajaran secara online, teman-teman harus tetap semangat. Semoga keadaan semua akan menjadi lebih baik dan kita bisa melakukan bulan pembelajaran tatap muka lagi secara kontinu, begitu ya, supaya nanti kita lebih leluasa dalam berdiskusi. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, prokes kesehatan diutamakan. Kita bertemu di kuliah berikutnya. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, dan diberi segala kemudahan dalam menuntut ilmu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.